Shalom, saya Viani Sisliapa. Saya adalah peserta Latsar golongan 3 angkatan 3 Politeknik Negeri Kupang untuk jabatan dosen asisten ahli. Hari ini saya akan melakukan presentasi terkait analisis isu-isu kontemporer yang materinya telah dibawakan oleh tutor saya, yaitu Bapak Yudhistira Adinugroho. Baiklah, kita akan membahas mengenai yang pertama, analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer sendiri adalah analisis yang membahas mengenai isu-isu yang terkini berupa masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, dan nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, dalam analisis isu kontemporer sendiri, kita mengenal kemampuan dalam memahami isu. Kemampuan dalam memahami isu ada dua, yaitu yang pertama problem solving, dan yang kedua adalah analisis. Di mana problem solving adalah sebuah tingkat penyelesaian isu yang langsung mencari solusi dari isu tersebut. Tetapi kalau dari metode analisis, yaitu kita dapat melihat, kita harus mulai dengan mengidentifikasi isu tersebut, kemudian melihat dampak yang akan ditimbulkan dari isu tersebut, dan barulah akhir kita melihat apa yang harus dilakukan untuk memecahkan isu-isu tersebut. Berdasarkan dua kemampuan dalam menganalisis isu, yaitu ada problem solving dan analisis, kita akan melihat lebih jauh mengenai metode analisis ini. Nah, dalam analisis ini kita mengenal ada dua metode analisis isu. Yang pertama adalah analisis menggunakan metode AKPK, dan yang kedua analisis isu dengan menggunakan metode USG. Metode AKPK ini merupakan kepanjangan dari aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Jadi kita harus melihat dari 4 faktor ini, manakah yang benar-benar masuk dalam aktual, kekalayakan, kelayakan, dan problematik. Nah, dari 4 ini kita menilainya dengan menggunakan plus atau minus. Jadi ketika dia benar-benar berdampak pada aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan, maka akan diberi tanda plus. Nah, ketika tanda plus itu semua ada, berarti kita dapat melihat itu adalah isu yang harus paling disoroti. Metode kedua adalah analisis dengan menggunakan metode USG, yang artinya urgensi tingkat serius, atau kita melihat dari tingkat keseriusan masalah atau isu tersebut, ataukah dari tingkat pertumbuhannya atau growth. Jadi cara menilainya bagaimana? Cara menilainya adalah dari 3 aspek ini kita melihat mana yang dinilai paling besar. Jadi dalam metode USG ini akan diberikan nilai 1 sampai 5. Ketika nilai yang paling tinggi itu adalah isu yang harus menjadi prioritas untuk dibahas. Itu. Baik, berdasarkan yang telah saya jelaskan tadi mengenai memahami analisis isu, saya akan mengambil contoh berdasarkan pengalaman kerja saya sebagai seorang dosen di lingkungan Politeknik Negeri Kupang. Misalnya bahwa dalam lingkungan kerja kami yang menjadi permasalahan itu ada beberapa, yaitu mahasiswa yang malas kuliah, mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu, dan mahasiswa yang sering membuat masalah. Dari 3 permasalahan itu saya akan menganalisis menggunakan metode AKPK. Setelah melakukan analisis dari metode tersebut, maka saya akan melihat, oh ini mana yang poin plusnya lebih banyak dibanding poin minus. Kemudian saya akan membawa ke analisis USG untuk melihat pemberian skor dari angka 1 sampai 5. Nah, ketika pemberian skor di mana ada angka yang paling tinggi, misalnya di sini angka yang paling tinggi adalah mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu, maka itu mengartikan bahwa yang menjadi prioritas permasalahan di lingkungan kerja kami, terutama saya sebagai seorang dosen, adalah mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu. Oleh karena itu, kami harus mencari cara bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari contoh itu kita berangkat lagi, ada yang namanya alat analisis isu. Alat analisis isu itu ada dua, yaitu yang pertama diagram fishbone atau diagram tulang ikan, yang dimulai dari menyepakati masalah, identifikasi kategori, kemudian menyepakati penyebabnya, dan mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin terjadi. Menurut saya berdasarkan contoh tadi, diagram fishbone sangat cukup untuk menjelaskan penyebab mengapa mahasiswa lulus tidak tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah analisis SWOT, yaitu biasa kita kenal dengan analisis SWOT, di mana dalam analisis ini kita memetakan masalah untuk kita melihat, oh di mana kekuatannya, di mana kelemahannya, di mana kesempatannya, dan di mana yang menjadi ancaman. Nah, dari situ baru kita menentukan kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini saja pemaparan materi singkat dari saya mengenai analisis isu kontemporer. Terima kasih untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Shalom.